Di Kabupaten Sika berjumlah 164 kasus. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Demam berdarah dengue yang terjadi di Kabupaten Sika sejak Januari 2023 lalu terus menghantui kabupaten tersebut. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sika per tanggal 10 Februari 2023 kemarin, total kasus DBD di kabupaten tersebut sebanyak 164 kasus. Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herremus kepada RRI. Dijelaskan Petrus, saat ini ada 25 pasien yang sedang dirawat intensif di 3 rumah sakit yang ada di kabupaten tersebut, yakni 21 pasien di Rumah Sakit Tisi Hilir Maumere, 2 pasien dirawat di Rumah Sakit Santo Gabriel, dan 2 pasien di Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela. Dengan dominasi usia penderita DBD adalah usia anak sekolah, yakni 5 hingga 12 tahun. Kondisi kasus DBD sampai dan pagi ini 164 kasus, kemudian yang masih dirawat itu 25 orang, 1 dirawat di Rumah Sakit Tisi Hilir Maumere, ada 2 kasus di Rumah Sakit Santo Gabriel, ada 2 kasus di Rumah Sakit Elizabeth. Dari seluruh kasus ini masih didominasi oleh anak usia sekolah 5 sampai dengan 15 tahun. Sebenarnya yang penyebab utamanya ini adalah kesadaran masyarakat dan sanitasi yang buruk. Karena istilahnya tempat perindukan nyamuk masih tetap ada dan di sekitar lingkungan. Kemudian musim hujan masih, ini puncak-puncaknya musim hujan ya. Perindukan nyamuk cukup banyak. Kemudian kegiatan untuk pemantauan angka bebas jentik terus dilakukan oleh tenaga kesehatan kita di 25 puskesmas, tapi kita tidak mungkin menjangkau satu persatu. Petrus Herremus menegaskan, lonjakan kasus DBD di Kabupaten Sika ini terjadi dengan penyebab utamanya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah dan juga sanitasi yang buruk, sehingga ditambah musim penghujan seperti saat ini membuat tempat perindukan nyamuk masih terus ada dan memudahkan penyebaran penyakit DBD ini. Padahal upaya preventif telah dilakukan oleh pihaknya. Harapan kita masyarakat punya kesadaran, dikoordinir oleh RT RW dan lurah desa dan camatnya. Ini harus ada bergerak bersama untuk meminimalisir kasus DBD ini dengan melakukan 3M+. Hanya kesadaran masyarakat ini juga masih begitu nampak. Untuk kegiatan edukasi sejak sepanjang tahun dilakukan oleh Kesmas dengan tenaga promosi kesehatan kita dan seluruh jajaran. Kemudian juga sahabat sehat menjangkau dari rumah ke rumah untuk edukasi. Kemudian kegiatan-kegiatan tetap dijalankan. Alat fogging kita itu kita sudah bagi di seluruh puskesmas. Nah, maksud supaya kalau ada kasus dengan secepatnya untuk memutus mata rantai dan melakukan fogging. Kemudian Dinas Kesehatan juga membackup apabila kewalahan dari puskesmas, maka Dinas Kesehatan membantu. Kadis Kesehatan Kabupaten Sika berharap kesadaran masyarakat untuk menerapkan 3M+ semakin meningkat sehingga dapat mengurangi angka penyebaran nyamuk demam berdarah dan dapat menurunkan kasus DBD di kabupaten tersebut. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saat ini Indonesia telah memasuki musim penghujan. Sebagai daerah endemis dengue, tentu ini menjadi alarm untuk meningkatkan kewaspadaan terutama kepada anak-anak maupun kelompok rentan, mengingat jumlah kasus DBD cenderung meningkat terutama saat musim penghujan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan di tahun 2022, jumlah kasus dengue mencapai 131.265 kasus, yang mana sekitar 40% adalah anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Sementara jumlah kematiannya mencapai 1.135 kasus dengan 73% terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 14 tahun. Mengatasi persoalan tersebut, Dr. Imran mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan senantiasa mengembangkan inovasi baru pengendalian dengue nasional. Upaya tersebut diwujudkan dengan pengembangan vaksin dengue dan juga teknologi Wolbachia. Pengembangan vaksin lanjut Dr. pengembangan vaksin lanjut Dr. Imran sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2016. Kala itu, vaksin yang dikembangkan adalah vaksin Dengvaxia untuk mencegah demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue serotype 1, 2, 3, dan 4 pada anak usia 9 sampai dengan 16 tahun. Kemudian vaksin kedua adalah vaksin Qdenga. Vaksin ini untuk mencegah demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue serotype 1, 2, 3, dan 4 dengan target sasaran usia 6 sampai 45 tahun. Vaksin Qdenga telah mendapatkan izin edar dari Badan POM pada Agustus 2022
dan kini sedang menunggu rekomendasi dari Itagi. Inovasi pengendalian dengue kedua adalah pemanfaatan teknologi Wolbachia, di mana ini merupakan bakteri yang dapat tumbuh alami di serangga, terutama nyamuk, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Bakteri ini bisa melumpuhkan virus dengue, jadi bila ada nyamuk Aedes aegypti menghisap darah yang mengandung virus dengue akan resisten sehingga tidak akan menyebar ke dalam tubuh manusia. Dr. Imran mengatakan teknologi Wolbachia telah dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta dan berhasil menurunkan angka kejadian infeksi dengue sebesar 77,1% dan tingkat rawat inap sebesar 82,6%. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Ende menyebabkan banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi tanah longsor di ruas jalan utama Desa Wologai 2, Kecamatan Ende. Selengkapnya disampaikan Rovinus Hula. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Ende menyebabkan banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi tanah longsor di ruas jalan utama Desa Wologai 2, Kecamatan Ende. Peristiwa tanah longsor terjadi di ruas jalan yang menghubungkan antar dusun di Desa Wologai 2, Kecamatan Ende, menyebabkan akses transportasi masyarakat desa setempat lumpuh total keluar wilayah. Hal itu disampaikan Kepala Desa Wologai 2 Valentinus Ndoa ketika dikonfirmasi RRI melalui telepon seluler. Kades Valentinus mengatakan pasca hujan deras dengan intensitas tinggi disertai angin kencang Sabtu 4 Februari 2023 melanda wilayah Kecamatan Ende dan sekitar menyebabkan pohon tumbang, tanah longsor menutup badan jalan sehingga aktivitas transportasi masyarakat antar kampung dalam wilayah Desa Wologai 2 lumpuh total. Tanah longsor kembali terjadi di tempat yang sama, kemudian material menutup badan jalan dengan tumpukan material yang begitu banyak sehingga sulit untuk melintasi ruas jalan tersebut dan butuh bantuan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan. Kendaraan roda 2 bisa hanya ikut di jalur air itu karena sebelah bawahnya itu ada jalur air, jadi motornya ikut lewat itu. Tidak bisa, kendaraan besar tidak bisa, biasanya kendaraan sampai di sana, tapi yang kejadian ini tidak bisa lagi, hanya motor saja, tapi setengah mati, motor pakai dorong. Sudah 2 kali, ini sudah kali ketiga, dan itu di lokasi saya sendiri. Desa Wologai 2 memiliki potensi hasil komoditi perkebunan yang cukup. Jika tanah longsor tidak segera dibersihkan, maka sulit bagi masyarakat desa untuk memasarkan hasil komoditi perkebunan. Sementara Blasius Augarius Rinda, SPD Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Ende kepada RRI mengatakan, tanah longsor di Desa Wologai 2, Kecamatan Ende, pihaknya meminta kepada pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti karena ruas jalan tersebut merupakan akses yang penting bagi masyarakat Desa Wologai 2. Pemerintah Kadis PUPR untuk segera menindaklanjuti longsor tersebut, dan ini merupakan akses yang sangat penting bagi masyarakat di Desa Wologai 2. Nah, saya kira ini adalah sebuah bencana yang kita sudah bicara beberapa hari yang lalu, mestinya harus ada di ruas Palarer Nangaba Maukaro itu harus standby alat berat. Nah, ini yang kita desak pemerintah untuk segera menindaklanjuti longsor tersebut di Wologai 2 saat ini, karena masyarakat sudah membuat laporan ke kecamatan dan ini belum ditindaklanjuti sampai hari ini. Jolan mengatakan dinas teknis mesti sudah mewanti-wanti menyiapkan peralatan berat untuk membersihkan material longsor ketika diminta masyarakat seperti yang terjadi pada poros ruas jalan paralel dari Kecamatan Ende ke Maukaro. Mengenai tanah longsor yang terjadi di Desa Wologai 2, masyarakat sudah melaporkan kepada pemerintah kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten Ende, termasuk meminta bantuan alat berat. RRI Ende Rovinus Hula melaporkan. Memperingati Hari Pers Nasional HPN, penjabat Bupati Flores Timur memberikan ucapan selamat kepada seluruh insan pers di tanah air. Menurutnya, pers merupakan mitra pemerintah yang selain berfungsi mensosialisasikan program dan kegiatan pemerintah, juga sekaligus melakukan fungsi kontrol atas segala kebijakan dari pemerintah. Doris Rihi mengharapkan kritikan dan masukan dari insan pers demi berlangsungnya kesuksesan pembangunan. Penjabat Bupati Flores berharap kepada insan pers untuk menjadi pelurus berbagai informasi, terutama memberikan edukasi dan pencegahan kepada masyarakat,
khususnya terkait berita bohong atau hoax yang marak akhir-akhir ini. Melalui momentum HPN, penjabat Bupati Doris mengajak seluruh insan pers melalui media yang dimiliki untuk terus mengangkat kearifan lokal sehingga akan menumbuhkan kekuatan daerah dalam menggali potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memantau implementasi kurikulum Merdeka Belajar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PDK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lucy SPD MPD, bersama konsultan Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbud Ristek Welinhan MSc, Kepala Balai Guru Penggerak BPG Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Wirman Kasmayadi MSI bersama dengan rombongan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nagekeo. Selengkapnya dilaporkan oleh Veranda Garus. Selain memantau langsung penerapan kurikulum, agenda lainnya pada kunjungan tersebut yakni melihat implementasi praktek terbaik dalam literasi di kelas rendah, serta melakukan rapat koordinasi pendidikan di beberapa sekolah yang menjadi pilot project dari pemerintah selama ini. Kepada RRI dalam wawancara pagi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lucy SPD MPD menjelaskan, tujuan kunjungan ini juga untuk memastikan program pembelajaran membaca yang menggunakan pendekatan bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Hasilnya sangat mengembirakan. Ada perubahan yang sangat signifikan di sekolah dasar yang mulanya tidak bisa membaca lancar ketika diintervensi dalam pendampingan beberapa bulan. Ada perubahan yang luar biasa di sekolah-sekolah di Kabupaten Nagekeo maupun madrasah Islam. Dari hasil riset oleh pihaknya, kemampuan literasi pendidikan di beberapa sekolah Kabupaten Nagekeo perlu diperkuat kembali, terlebih pada sekolah yang jauh dari pusat kota. Menurut Linus, pendekatan pembelajaran yang sangat efektif untuk kelas rendah memang harus menggunakan berbagai strategi, salah satunya menggunakan bahasa daerah setempat. Yang kedua ada komitmen yang luar biasa dari Bupati dan Wakil Bupati bersama untuk terkait mau Nagekeo sebagai kabupaten terdepan dalam sektor pendidikan terkait dengan target dan visi RPJMD yang menjadikan pendidikan sebagai tulang punggung utama. Kadis PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo yang optimis meningkatkan literasi pendidikan di wilayah tersebut. Dia berharap agar semua kepala daerah di Nusa Tenggara Timur mampu berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten setempat dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa. Maka akan ada perubahan yang luar biasa di sektor pendidikan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Manggarai Barat yang ke-20 dan mendukung kampanye Labuan Bajo Bebas Sampah, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar aksi bersih sampah. Laporan Asti Dohu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Manggarai Barat yang ke-20 dan mendukung kampanye Labuan Bajo Bebas Sampah, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar aksi bersih sampah dengan titik start dan finish Gua Batu Cermin pada hari Jumat 10 Februari 2023. Wakil Bupati Manggarai Barat Dr. Yulianus Weng menjelaskan ada berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan menjelang hari ulang tahun Kabupaten Manggarai Barat. Tahun ini peringatannya kita laksanakan secara sederhana. Berbagai kegiatan yang sudah dimulai, nanti puncaknya di 24 ada kegiatan tadi. Jalan sehat, sambil pungut sampah, kemudian ada bersih-bersih pantai, nanti terkait sampah, lalu OPD juga semua kantor bersih, kemudian kita juga menggerakkan komunitas sampah untuk sama-sama bikin Labuan Bajo indah tanpa sampah. Sekitar itu kegiatannya. Semuanya kita buat dalam rangka sesederhana mungkin, tapi maknanya ada sampah bersih. Terutama menyangkut juga ASEAN Summit yang dilaksanakan bulan Mei. Maka kita fokus untuk Labuan Bajo ini bersih. Dr. Weng menerangkan kegiatan bersih sampah melibatkan seluruh elemen baik pemerintah maupun swasta, di antaranya semua OPD, semua instansi vertikal, hotel, pelaku pariwisata, komunitas-komunitas, dan insan pers. Dr. Weng berharap kegiatan bersih sampah tidak hanya dilaksanakan hari ini saja, tetapi setiap Jumat akan dilaksanakan aksi bersih sampah, sehingga Labuan Bajo yang dijuluki kota super prioritas selalu bersih dan wisatawan yang berkunjung pun merasa nyaman. RRI Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno optimis target kinerja pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan arahan Presiden dalam RPJMN 2020-2024 dapat segera dituntaskan sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir. Menparekraf Sandiaga dalam rapat koordinasi program kerja tahun 2023-2024 Kementerian Lembaga dan Pelaksanaan Indikator Kinerja Umum IKU Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, Janji Presiden, Mayor Project, SDGs dan Direktif Presiden mengatakan salah satu yang menjadi fokus pembangunan yang harus segera dituntaskan adalah 5 destinasi pariwisata super prioritas DPSP. Target kinerja lainnya yang perlu dicapai adalah pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 1,4 miliar di tahun 2023. Ini merupakan target yang terbilang cukup besar. Menparekraf memerlukan data berbasis mobile positioning yang dapat menghitung jumlah pergerakan wisatawan secara absolut. Sementara untuk wisatawan mancanegara, Menparekraf akan mengeluarkan data real tiap bulannya sehingga kunjungan Wisman bisa dipantau tiap bulannya hingga mencapai target batas sebesar 7,4 juta pergerakan. PDB sektor parekraf terhadap ekonomi Indonesia sendiri saat ini masih berada di bawah 4%, sementara target PDB sektor parekraf tahun 2023 berada di angka 4,1%. Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan kesan-kesan para delegasi yang mengikuti ASEAN Tourism Forum 2023. Banyak dari mereka delegasi tersebut yang menyampaikan pemulihan sektor parekraf Indonesia sangat baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ketua Anak Cinta Lingkungan Acil Kabupaten ND Umar Hamdan kepada RRI pada Jumat 10 Februari 2023 mengatakan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional HPSN yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2023, komunitas pegiat peduli lingkungan di ND akan melakukan aksi clean up besar-besaran. Dijelaskan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari mendatang, melibatkan semua pelajar dan mahasiswa, masyarakat untuk sama-sama melakukan aksi clean up di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Jadi untuk tema besar kita, bagaimana Acil dan teman-teman nanti di Kabupaten ND nyongsong di sampah nasional. Nanti kita coba meramu kegiatan aksi clean up besar-besaran yang akan melibatkan semua pelajar, mahasiswa yang ada di Kecamatan ND Utara dan Kota ND ini. Umar Hamdan melanjutkan dengan momentum Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2023 diharapkan semua pihak untuk sama-sama bergerak dan peduli terhadap sampah sehingga lingkungan tetap bersih dan terbebas dari sampah. Demikian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sariora, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.